Akhirnya kita kemarin diperlihatkan beberapa trailer dari game-game yang sudah dirilis trailernya oleh PlayStation lewat event PlayStation Showcase. Beberapa game yang benar-benar saya tunggu perilisannya di dalam PlayStation Showcase sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah game Marvel Wolverine, lalu ada game Assassin's Creed Mirage, dan yang ketiga adalah game Marvel Spider-Man 2. Dan kita akhirnya diperlihatkan banyak sekali hal menarik lewat trailer dari gameplay Marvel Spider-Man 2. Dan di video kali ini akan langsung kita breakdown. So, Universe, let's talk about it. Trailer dibuka dengan sebuah adegan di mana memunculkan adanya sebuah hutan, yang dimana kita melihat adanya sosok pria yang mendatangi sebuah jejak darah, yang kemudian pria tersebut didatangi oleh sosok pria yang lebih besar dan dicekik hingga tewas. Dan pria yang besar ini adalah Kraven the Hunters. Nah, setelah berhasil membunuh pria kecil tersebut, akhirnya ada sosok anak buah dari Kraven yang memperlihatkan sebuah tablet dengan berbagai orang-orang yang menghuni sebuah wilayah yang ada di kota New York. Dan Kraven berkata, ini adalah awal dari perburuan yang hebat. Tepat 6 bulan kemudian, para anggota dari Kraven the Hunters pun langsung menuju ke Queens, di mana mereka mencoba untuk mencari sosok dari Dr. Kurt Connors. Yang ternyata bukannya Dr. Kurt Connors yang muncul, malah sosok Spider-Man yang menggunakan symbiote suits. Nah, di sini Spider-Man berhasil mengalahkan para anak buah dari Kraven the Hunters, dan Spider-Man berkata, "Tinggalkan Dr. Kurt Connors sendirian!" Pada gameplay ini, kita melihat adanya sebuah menu yang ada di bawah kiri dan juga kanan. Nah, untuk menu yang ada di kanan ini sepertinya adalah menu untuk mengakses sebuah gadget yang sebelumnya juga pernah muncul di dalam game Spider-Man yang pertama. Dan untuk menu yang ada di kiri, sepertinya akan digunakan untuk mengakses kekuatan khusus yang dimiliki oleh Spider-Man, yang di situ kita bisa melihat Spider-Man menggunakan symbiote suit. Yang kemungkinan menu yang ada di kiri ini adalah menu untuk mengakses berbagai kekuatan yang dimiliki oleh symbiote suits yang digunakan oleh Peter Parker. Setelah berhasil mengalahkan berbagai anak buah dari Kraven the Hunters, Spider-Man Peter Parker langsung mendatangi mobil dari mereka dan mendengarkan berbagai informasi yang dia dapatkan dari situ. Nah, setelah itu, Spider-Man pun menghubungi Miles Morales untuk bisa mencari keberadaan dari Dr. Kurt Connors yang berada di Harlem Fish Market. Spider-Man Miles Morales pun langsung menuju ke tempat tersebut. Pada gameplay ini, kita bisa melihat adanya sebuah fitur baru yang belum ada di dalam game Spider-Man 1, yaitu fitur dari Gliding Shoot. Gliding Shoot sendiri sepertinya akan berperan penting dalam cerita di dalam game Spider-Man 2. Yang dimana ini akan mempercepat kita sebagai player untuk menuju ke tempat atau berbagai lokasi di misi-misi tertentu yang memang membutuhkan kecepatan dan juga kemudahan. Jadi tidak hanya kita bisa melakukan swinging di berbagai kota, nantinya gliding shoots ini benar-benar akan sangat berguna sekali. Akhirnya Miles pun masuk ke dalam Harlem Fish Market yang kemudian dia berhasil untuk mengelabui para anak buah dari Kraven the Hunters. Nah, di sini kita bisa melihat adanya fitur baru yaitu double takedown yang sebelumnya kalau nggak salah belum ada ya. Yang mana fitur ini benar-benar akan sangat memudahkan player dalam melakukan misi yang mengendap-endap. Dan Miles pun bertarung dengan anak buah Kraven the Hunters yang sedang berjaga. Nah, pada saat pertarungan ini kita juga bisa melihat adanya menu yang sama yang diperlihatkan oleh Spider-Man Peter Parker. Namun bedanya adalah menu yang ada di kanan ini adalah menu yang sepertinya juga menu yang sama dengan yang dimiliki oleh Peter, yaitu menu untuk mengakses berbagai gadget-gadget yang dimiliki. Nah, sedangkan menu yang ada di kiri sepertinya ini akan digunakan sebagai menu untuk mengakses kekuatan yang dimiliki oleh Miles Morales, seperti berbagai energi listrik yang dia gunakan, dan juga mungkin akan digunakan sebagai fitur invisible. Karena seperti yang kita tahu jika Miles Morales bisa memiliki kekuatan invisible. Di sini Miles mencari keberadaan dari Dr. Kurt Connors yang sepertinya dia habis memakan berbagai ikan-ikan yang berada di pasar. Spider-Man Peter Parker pun mendatangi Miles dan akhirnya mereka merasakan kehadiran sosok dari Dr. Kurt Connors yang berubah menjadi The Lizard yang memiliki ukuran yang justru lebih besar. Nah, di sini kita juga diperlihatkan adanya sosok dari drone. Nah, drone ini sendiri disebut sebagai Genki. Di dalam game Spider-Man Miles Morales, kita bisa mengetahui jika Miles memiliki seorang teman yang cukup cerdas yang bernama Genki.
tidak menutup kemungkinan Genki di sini juga akan ikut beraksi membantu Miles dan juga Peter Parker dalam menghadapi berbagai musuh-musuhnya. Baru saja muncul, The Lizard pun akhirnya keluar dari lokasi tersebut dan kabur, yang dimana The Lizard juga dikejar-kejar oleh pasukan Kraven the Hunters. Dan Peter pun berkata jika Harry itu sudah sekarat dan hanya Dr. Kurt Connor lah yang bisa menolongnya. Miles dan juga Peter akhirnya mengejar Dr. Kurt Connor yang berubah menjadi The Lizard. Dan akhirnya mereka berdua berbagi tugas. Miles berusaha untuk menghajar dan juga mengganggu para anak buah dari Kraven the Hunters, sedangkan Spider-Man Peter Parker harus mengejar drone yang digunakan oleh Kraven the Hunters, yang dimana drone tersebutlah yang juga mengetahui lokasi dan jejak dari Dr. Kurt Connors yang berubah menjadi The Lizard. Pada saat Spider-Man Peter Parker mencoba untuk menghancurkan drone yang digunakan oleh Kraven the Hunters, dia justru diserang oleh drone tersebut dengan menggunakan misil. Namun Spider-Man berhasil menahan misil tersebut dan terjatuh. Pada saat Spider-Man Peter Parker terjatuh, Spider-Man Miles Morales pun menolongnya dan akhirnya mereka bisa selamat. Tapi sayangnya ketika mereka berdua jatuh ke dalam sungai, The Lizard pun justru mendatangi mereka berdua dan mengejar Miles. Dalam pengejaran ini kita bisa melihat adanya sebuah fitur baru, yaitu fitur yang mungkin mirip dengan jet ski, tetapi kemungkinan hanya ada di dalam story mode dan tidak bisa kita gunakan saat kita dalam mode open world. Drone yang tadinya menyerang Peter pun sekarang bergantian menyerang Miles dan akhirnya drone tersebut mengejar Miles hingga ke pelabuhan kota. Dan kini dengan dua gabungan kekuatan yang dimiliki oleh Miles dan juga Peter Parker, mereka berdua berhasil menghancurkan drone yang dimiliki oleh Kraven the Hunters. Kedua Spider-Man ini pun akhirnya berhasil menghancurkan berbagai senjata yang dimiliki oleh Kraven the Hunters. Peter Parker berkata kepada Miles jika Dr. Kurt Connor adalah miliknya. Miles berkata, "Kau yakin? Dia memiliki gigi yang besar." Miles pun mengatakan kepada Peter jika normalnya dia tidak seperti itu kan? Dan Peter menjawab, "Tidak." Dan Miles mengatakan hal yang sama namun tidak mengarah kepada Dr. Kurt Connor, melainkan mengarah kepada Peter yang tiba-tiba berubah sifatnya. Sekarang kita akan membahas mengenai detail dan juga teori yang muncul di dalam trailer game Marvel Spider-Man 2. Seperti yang kita tahu jika awal dari trailer ini memperlihatkan adanya Kraven the Hunters yang mencoba untuk mencekik sosok pria yang kemungkinan besar pria tersebut adalah Kraven the Hunters yang berada di universe yang berbeda. Karena dia juga menggunakan sebuah gelang yang kemungkinan berasal dari kulit. Yang mana Kraven the Hunters sendiri juga menggunakan rompi yang sama yang memiliki pattern bulu-bulu. Pada saat anak buah dari Kraven the Hunters memperlihatkan sebuah tablet, kita bisa melihat adanya sosok dari Black Cat, Prowler, Wraith, Tombstone, Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales, Shocker, Taskmaster, dan mungkin bahkan Kingpin. Yang kemungkinan besar Kraven the Hunter di sini akan langsung memburu berbagai orang-orang yang memiliki kekuatan super yang berada di universe di mana Spider-Man ini berada. Pada saat anak buah dari Kraven the Hunters mencoba untuk memburu Dr. Kurt Connor yang berubah menjadi The Lizard, perubahan The Lizard yang dimiliki oleh Dr. Kurt Connor ini memiliki perubahan yang cukup mengerikan dan berbeda dengan The Lizard yang biasanya kita lihat, yang dimana memiliki ukuran yang cukup normal. Nah, kemungkinan besar di sini Kurt Connors melakukan upgrade dengan The Lizard yang dia gunakan, dan justru mengingatkan saya dengan salah satu upgrade dari Green Goblin yang pernah muncul di dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse pada saat dia berhasil mengalahkan Spider-Man Peter Parker. Symbiote Shoots di sini juga diperlihatkan digunakan oleh Peter dan memang benar-benar merubah sifat dan karakteristik dari Peter Parker yang cenderung lebih emosional dan mudah sekali untuk marah. Bahkan hal ini tidak hanya diperlihatkan pada saat Peter mengalahkan berbagai robot-robot yang digunakan atau dimiliki oleh Kraven the Hunters, tetapi juga pada saat dia berhasil menyelamatkan satu orang, yang setelah menyelamatkan orang tersebut, dia malah seakan-akan seperti membuang orang yang dia selamatkan dengan cukup kasar. Seperti yang kita tahu jika kita juga akan mendengar sebuah dialog di mana Harry sudah sekarat dan Peter membutuhkan Dr. Kurt Connors untuk menyelamatkan Harry. Nah, sebenarnya hal ini juga hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Norman Osborn di dalam film The Amazing Spider-Man 2 yang juga sudah sekarat dan mati. Yang dimana Harry membutuhkan darah Spider-Man untuk bisa menyelamatkan ayahnya.
Sepertinya hal ini juga akan diadaptasi di dalam game, namun bukan darah Spider-Man yang dibutuhkan oleh Harry Osborn, melainkan ilmu atau kecerdasan yang dimiliki oleh Dr. Kurt Connors. Dan di dalam game Spider-Man sebelumnya kita bisa melihat adanya Norman Osborn yang melihat Harry Osborn berada di sebuah tabung yang sepertinya berisi adanya sosok dari simbiot. Seperti yang kita tahu jika pada teaser di State of Play kemarin kita diperlihatkan adanya pertarungan antara dua Spider-Man melawan sosok yang bisa kita sebut sebagai Venom. Masih belum kita ketahui apakah Venom di sini adalah Harry Osborn atau bisa jadi game ini akan memunculkan Eddie Brock sebagai Venom. Kehadiran Kraven the Hunter di dalam game Marvel Spider-Man 2 sebenarnya sudah kita bahas, yang dimana di dalam teaser dari film Spider-Man Across the Spider-Verse memunculkan sosok dari Spider-Man versi PS4. Dan salah satu cara untuk mengakses lokasi dari berkumpulnya para Spider-Man dari berbagai universe ini tentunya menggunakan alat khusus yang mungkin dimiliki oleh Kraven the Hunters. Dan bisa jadi game Marvel Spider-Man 2 ini akan bersetting sebelum munculnya event dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. So, itu tadi adalah breakdown dan juga beberapa teori serta penjelasan dan detail yang muncul di dalam game Marvel Spider-Man 2. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.